Luar biasa, jangan remehkan lagi teknologi Indonesia. Iya, karena di bawah kepemimpinan Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, Indonesia saat ini telah menciptakan sejarah baru, inovasi baru dalam dunia konstruksi sebuah proyek jumbo, yaitu proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang kini telah menjadi sorotan dunia. Iya, jelas dunia telah kagum karena jalan tol ini bukan hanya dapat berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mencegah banjirop, namun juga proyek ini telah menggunakan inovasi yang sangat luar biasa. Ya, karena dalam proyek ini telah menggunakan bambu. Ya, bambu. Nggak salah dengar. Bambu telah digunakan sebagai material pondasi dalam proyek ini. Dan inovasi ini telah menjadikan sebagai proyek pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala besar. Wah, luar biasa ya. Lalu, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih bambu ini dapat menjadi solusi canggih untuk masalah tanah lembek dan konstruksi tanggul laut? Sabar, satu persatu pastinya akan kami jawab dalam video ini ya. Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Indonesia di bawah kendali Pak Prabowo kini sedang menggarap proyek jalan tol Semarang-Demak yang dikenal sebagai salah satu pembangunan tol tersulit di negeri ini. Iya, karena seperti yang kami sampaikan, salah satu hal yang mengejutkan dari proyek ini adalah karena penggunaan bambu sebagai material pondasi jalan tol yang tidak tanggung-tanggung, karena sekitar sebanyak 10 juta batang bambu telah digunakan untuk membangun struktur tol ini. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur pertama di dunia yang telah memanfaatkan bambu dalam skala sangat besar. Tol Semarang-Demak dibangun bukan hanya untuk mengatasi kemacetan di Jalan Pantura, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi banjirop yang sering sekali melanda kawasan Semarang dan Demak. Kondisi berbeda terlihat di Pelabuhan Tanjung. Ya lur, ini sangatlah inovasi yang sangat luar biasa dari Indonesia lur ya. Baru kali ini gua dengar ya, ada sebuah jalan tol yang di pondasinya dibangun oleh bambu lur. Bambu itu kan apa ini untuk mengambang, agar mengambang di perairan lur ya. Kita nggak ngerti juga inovasi apa ini ya, tapi ya mungkin negara-negara lain akan tercengang mendengar ini lur ya. Ada sebuah jalan tol dengan pondasi bambu. Itu sangatlah di luar nalar kalau menurut gue lur ya. Kita lanjut. Dan hebatnya, selain berfungsi sebagai jalan tol, infrastruktur ini juga akan berperan sebagai tanggul laut untuk melindungi daerah sekitar dari intrusi air laut. Ya, ini adalah titik terdalam banjir rob yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Wah, sangat hebat ya. Dan proyek ini telah dimulai dari sejak tahun 2019, tepatnya di era Pak Jokowi, dan telah terbagi dalam 2 seksi. Seksi pertama adalah Semarang-Sayung sepanjang 10 km yang saat ini masih dalam proses laut, jadi membelah laut loh. Seksi kedua adalah Sayung-Demak sepanjang 16,3 km yang kini sudah selesai dan telah diresmikan pada Februari 2023 lalu oleh Pak Jokowi. Wah, sangat luar biasa ya penggunaan bambu sebagai pondasi atas laut kan Semarang-Demak. Anak bangsa kita sebut saja adalah Andi Kurnia Kartawirya, yaitu adalah seorang insinyur lulusan ITB bersama tim LAPI ITB. Mereka telah mencetuskan ide ini untuk mengatasi problem tanah lembek di jalur Semarang-Sayung. Jalur ini telah berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah sangat lembek dengan kedalaman mencapai 60 meter dan sebagian lagi telah berada di perairan Laut Jawa. Dan hebatnya,
proyek ini juga tidak hanya menyelesaikan masalah transportasi, namun juga telah memberikan dampak besar dalam mencegah banjir rob. Pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut ini menjadi langkah efisien pemerintah dalam menangani dua masalah besar dengan satu proyek. Luar biasa ya. Adapun total biaya pembangunan proyek ini adalah mencapai 16,7 triliun rupiah untuk kedua seksi, dan jalan tol Semarang-Demak telah diproyeksikan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2025, dan harapannya tol ini akan menjadi solusi nyata untuk mengatasi banjir dan kemacetan di wilayah Pantura. Lalu bagaimana sih cara kerjanya sehingga proyek ini bisa dipakai untuk proyek tol laut ruas? Oke Lur, pertanyaan gua, kalau misalnya bambu kan suatu saat akan lapuk ya, dimakan usia. Apakah nanti akan ada pembongkaran lagi jalan tol ini untuk memperbaiki bambu-bambu yang udah lapuk? Itulah pertanyaan gue Lur. Kan kalau misalnya lapuk terusnya nanti diganti lagi, dirubah lagi, itu kan mau makan biaya lagi Lur ya. Tapi apakah ada pengawet buat bambu atau enggak, gue nggak tahu Lur ya. Menurut kalian kayak gimana tentang ide kreatif sih? Kalau menurut gue kreatif tentang jalan tol dengan fondasi bambu ini Lur, kreatif. Tapi kan namanya bambu suatu saat tidak lama kan lapuk Lur ya, apalagi ini di dalam air. Kalau menurut kalian kayak gimana Lur? Coba kasih komentar di bawah Lur ya. Kita lanjut. Semarang Sayung, ya, dapat kami sampaikan sebanyak 7 batang bambu telah diikat menjadi satu, kemudian ditancapkan, dan jarak setiap bambu yang diikat adalah berkisar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Kemudian air laut ini kan ya, batang-batang bambu yang disusun dan diikat lalu dipasangkan dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk tadi. Tiap ruas ikatan persegi panjang yang membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu, dan hamparan bambu yang diikat ini sepintas mirip dengan rakit bambu, dan jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya adalah sekitar 40 cm. Lalu lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yaitu 150 meter. Namun sampai di sini belum selesai, karena hamparan harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu dalam setiap satu lapis rakit bambu, dan setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter. Kemudian akan diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya, lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut, dan prosesnya adalah begitu terus berulang-ulang hingga total 17 lapis. Untuk teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu telah memakai trailing section hopper deadguard, yaitu sejenis kapal hisap pasir laut. Di bawah bagian kapal terdapat alat hisap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Dengan menggunakan alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Dan gilanya konstruksi hamparan bambu ini panjangnya adalah mencapai 6.000 meter alias 6 km. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan daya tahan konstruksi ini? Nah itu dia yang pertanyaan. Jawabannya adalah Andi telah menjamin bahwa konstruksi bambu ini tidak akan lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Ia juga menyatakan tidak perlu tiang panjang lagi untuk konstruksi ini karena sudah sangat kuat dan telah membentuk tembok yang berfungsi sebagai tanggul laut dan jalan tol sekaligus agar tetap pada posisinya. Dan konstruksi unik ini baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Iyalah, ini sangat luar biasa kalau menurut gua Lur ya. Satu jalan tol yang dipondasikan dengan bambu, dan juga penciptanya ini menjamin tidak akan cepat lapuk Lur ya, karena di agar supaya yang penting airnya tidak berubah. Tapi walaupun kayak gimana, kalau menurut gua sekot-kotnya bambu Lur ya pasti akan lapuk, apalagi ini kan air laut, air asin Lur ya, yang cepat sekali melapukkan barang-barang apapun. Tapi kalau misalnya dia mau bertanggung jawab itu nggak apa-apa Lur, karena kan ini kan uang negara dan uang rakyat Lur ya. Kalau misalnya
baru setahun pondasi ini jebol atau misalnya lapuk kan itu membuat kerugian negara juga lur ya, dan juga kita bangsa Indonesia ya pasti dirugikan dengan struktur kayak gini. Tapi ya kita mudah-mudahan aja, kita doakan semoga rencana ini berhasil dan juga awet ya lur ya, tidak cepat rusak bambunya ya. Kita lanjut. Ini betul-betul konstruksi unik yang betul-betul baru pertama kali diterapkan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Namun telah disebutkan konstruksi ini akan diberikan tiang panjang penahan saat melintasi alur Sungai Sayung yang ditujukan untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Dan itu yang mengerikan ya. Menciptakan mega struktur seperti ini hanya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau kira-kira sudah berumur 3 tahun dan tidak perlu jenis tertentu karena semua jenis tanaman bambu bisa digunakan. Wah, sangat luar biasa. Proyek ini telah membutuhkan sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk tol sekaligus tanggul laut. Yang sangat jelas biaya proyek ini jauh sekali lebih hemat dibandingkan harus menguruk karena selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkut serta rawan amblas, sehingga tentu saja dari segi biaya bisa jauh lebih murah dan tidak perlu bersusah payah untuk mencari sumber bahan baku karena bambu sebanyak itu tidaklah sulit mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat tinggi untuk berbagai jenis tanaman bambu. Dari sebanyak 1439 jenis bambu yang ada di dunia, sebanyak 162 jenis diantaranya telah tumbuh di Indonesia. Dan jika nantinya telah terbentuk fisik bangunannya jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter, maka akan nampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya sebagai sebuah tanggul laut yang diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob Sabang Laut Pasang. Dan proyek ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol dapat kembali produktif. Wah, luar biasa ya. Proyek inovasi baru yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi dilanjut dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sungguh sangat membuat bangga dan membuat harum bangsa dan negara kita Indonesia. Ya lur ya, baru pertama kali ini gue mendengar kalau misalnya pembangunan jalan tol itu dipondasikan dengan bambu lur ya. Ini adalah inovasi yang baru di dunia kalau menurutku, bukan di Indonesia lagi loh. Gue baru kali ini seumur hidup baru mendengar sebuah jalan tol berpondasikan bambu loh. Mungkin ini kalau misalnya proyek ini berhasil mungkin akan ditiru oleh negara-negara lain loh, karena selain menguras selain dia dapat mengurangi biaya juga kan, bahan-bahannya mudah didapatkan loh ya. Apalagi Indonesia yang kita kenal dengan beragam daerah dan suku dan juga cuaca, banyak sekali bambu didapatkan loh ya. Apalagi ini dengan 10 juta bambu yang dibutuhkan dengan pembangunan jalan ini. Ya kalau menurut gue ini inovasi yang, apalagi inovasi ini kan dari kontraktornya sendiri menjamin kalau bambu ini nggak bakalan cepat rusak atau lapuk loh ya. Karena memang dia mungkin udah teliti atau kayak gimana ya, tapi dia harus bertanggung jawab kalau misalnya di tengah jalan atau baru beberapa tahun jalan tol ini sudah rusak atau lapuk bambunya, itu kan harus dibongkar lagi dan juga perlu biaya lagi loh ya. Ya dia harus bertanggung jawab, dengan itu harus ada hitam di atas putih loh harusnya loh ya, karena memang kan bukan duit dia, ini adalah duit rakyat ya, duit rakyat Indonesia dari pajaknya itu sendiri. Karena kalau misalnya merugikan ya buat apa dilanjutkan, mending mahal tapi awet daripada murah tapi cepat rusak lur ya, nanti kerja lagi jadi 2 kali kerja. Gimana menurut kalian tentang video ini lur? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.